Shalom, selamat pagi, salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya tetap penuh semangat dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Marilah kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penyemangat kita di dalam melakukan segala aktivitas. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang kami rasakan di pagi ini. Sepanjang malam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Sehingga di pagi ini kami bangun dengan sukacita, dengan kesehatan yang daripadamu. Ajari kami Tuhan untuk tetap selalu mengandalkan dan berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Agar apapun yang kami kerjakan hari ini berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Sabtu 30 April 2022, tertulis dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 17. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan Indonesia. Sada Korin onom ayat 10 pitu. Alai napadomu dirina dohot Tuhani, gabi sadato didoi dohot ibana. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya, memanglah demikian. Karena sejak manusia dicipta, agar dia bisa hidup, Allah menghembuskan nafas kehidupan. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tentu, sejak awal kita ini adalah satu. Yang kita miliki adalah nafas yang dari Tuhan. Tapi karena dosa kita terpisah dari Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Hidup manusia di akhir-akhir ini semakin tidak menentu. Majunya zaman semakin membuat orang sulit untuk menguasai diri. Tuntutan zaman membuat banyak orang yang tidak bisa bertahan justru mengikuti arus zaman. Mereka terus melaju, menuntun kehidupannya berjalan ke jalan yang tidak benar. Dan banyak orang di zaman akhir-akhir ini beranggapan nikmati saja apa yang ada, turuti apa yang engkau inginkan. Banyak orang yang tidak tahan menghadapi godaan, menuruti keinginan daging dan hidup di dalam kesesatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan sangat merindukan kita untuk kembali ke jalan kebenarannya, untuk kembali kepada yang dikehendaki olehnya. Dan bila kita untuk kembali dan hidup bersama-sama di dalam Tuhan, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Karena demikianlah dikatakan Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah dan yang sederhana. Banyak tantangan yang harus kita lewati, banyak tantangan yang harus kita menangkan untuk kita bisa tetap setia di dalam mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tuntutan zaman, kebutuhan hidup sering membuat kita tidak bertahan di dalam iman, membuat kita goyah, jatuh ke dalam dosa. Banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi segala keinginan-keinginan dagingnya. Sesungguhnya menurut Paulus di dalam kitab 1 Korintus 6 ini, secara khusus di ayat 12 dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku,
tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, mungkin menurut kita itu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Karena baik halal menurut kita belum tentu baik dan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita masuk di dalam perikop nasihat terhadap percabulan. Percabulan yang sering kita lakukan di dalam kehidupan adalah percabulan rohani. Kita sering sekali tidak setia di dalam iman kita. Kita mengingkari Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih-lebih ketika kita menghadapi kesulitan. Tetapi tidak sedikit juga orang ketika dia di dalam puncak kejayaan, sukacita yang besar, di sana dia terpeleset dan jatuh ke dalam dosa. Ya, kita sering tidak tahan untuk menghadapi banyaknya godaan. Godaan karena pergumulan, demikian juga godaan karena gemerlap gemilaunya harta dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan kita memang banyak dan kita memerlukan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam perenungan kita, di dalam firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan segala pekerjaan kita, untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Melihat, mendengar, dan ikut seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena tubuh kita ini ada di dalam kasih Tuhan. Karena di dalam tubuh kita ada roh yang dihembuskan untuk bisa kita pakai di dalam kehidupan kita. Dalam ayat 15 di pasal 6 ini dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak." Tentu firman ini, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak lagi bermain-main dengan diri kita. Kita tidak berhak atas diri kita. Kita tidak boleh memakai diri kita untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan mengingatkan kita. Firman Tuhan menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah mengikatkan dirimu kepada hal-hal dunia yang menyesatkan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, karena di dalam diri kita ada roh Allah yang hidup. Tentu di dalam renungan kita pada hari ini, kita diajak untuk terus memautkan, mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi, kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang dibentuk seturut dengan kehendak-Nya, segambar dengan Dia. Tentu Dia mau kita menjalani kehidupan kita seperti yang dikehendakinya juga. Jangan mau memakai dirimu untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang menyesatkan, yang membuatmu terbuang dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi pakailah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Tetaplah setia dan bertahan di dalam iman. Pakailah dirimu untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kemurnian, di dalam kesucian, di dalam ketulusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan memampukan kita menjalani kehidupan ini di dalam kesetiaan, menjaga diri sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengajar kami untuk menjaga kesucian diri kami, kesucian hati kami untuk tetap setia kepada-Mu. Tuhan, kami tahu tuntutan zaman, keadaan kehidupan kami terkadang memaksa kami untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Karena itu Tuhan, tolong kuatkan kami, mampukan kami untuk bertahan dan tetap setia mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi biarlah kami tetap sebagai anak-anak Tuhan yang hidup hanya di dalam Yesus. Kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.